Waktu ngosong saya dulu nggak pernah tidur nyenyak di atas kasur, nggak pernah. Terus Tidurnya cari plastik di hutan selalu. malam-malam gitu sih. Iya. Nggak takut digigit ular gitu. Halo ya, kembali lagi bersama saya Bro Her di sini. Jadi di konten kali ini kita nggak sendirian ya guys. Di konten kali ini kita bersama Cak Sentuh guys. Silakan. Halo, saya Cak Sentuh sing ganteng dhewe. Ngono ta? Jadi beliau adalah seorang TKI di Malaysia. Kalau boleh tahu sudah berapa lama di Malaysia? Sekitar masuk Malaysia tahun 2009 akhir. 2009 akhir. Berarti sekarang 2022. Berarti sekitar berapa tahun itu, Cak? 2009 masuk 13 tahun. 14 tahun lah. 13. 13 lah, 13. Enggak sampai lah 12 tahun. Nah, 12 tahun lah sekitar ya, seperti itulah. Iya. Dan kalau boleh tahu di sini tuh kerjanya itu ngapain gitu di Malaysia? Pertama masuk Malaysia saya. Ya silakan diceritakan aja. Oh gitu. iya, Dari pertama itu. dulu masuk Malaysia nggak ada potong gaji, nggak bayar sama sekali, resmi di PT potong sawit atau apa ya, manen sawit lah, manen sawit. Kebun lah, kebun sawit lah. Oh kebun, kerja di kebun. Terus perjanjian ke netizen karo mikir ya. perjanjian gaji dari rumah itu sekitar 50 ringgit, dan sampai di Malaysia cuma kalau nggak salah 21 atau 27 ringgit 2009. 2009. Itu termasuk udah besar atau kecil? Udah besar piye maksudnya? Maksudnya gajinya itu besar atau kecil? Ya kecil kan, kayak kena tipu Oh. ceritanya. Cuma resmi perjanjian di Indonesia 50 ringgit, Ah. dan sampai di Malaysia itu cuma 27 atau 21 ringgit, kecuali kalau sudah pinter motong sendiri, borong. Ah. Kalau borong satu tannya itu 50 ringgit dulu, tapi tak tahu sekarang. Ah. Kalau kita baru kemari gajinya Kosikong lah, kosikong atau kulinya lah, itu gaji 21 atau 27 ringgit. Sedangkan satu bulan dipotong permit 700 ringgit Ah. satu bulan. Ah. Terus kalau kita kerja tinggal ngitung lah dapat berapa. Kalau senang hitungnya 30 ringgit lah, 30 ringgit kali 900 sebulan. 900, Potong permit 700. 700, Berarti ya sekitar tinggal 200. 200 makan, rokok, nggak punya handphone, HP nggak punya. Itu yang pertama. Kita nggak mungkin toh satu bulan kerja di kebun terus kerja, nggak. Apalagi baru pertama ke Malaysia, jadi capek, nggak biasa. Itu kadang libur 2 atau 3 hari, jadi nggak sampai 900 loh. Iya. Sedangkan Sebulan itu nggak penuh lah. nggak penuh. Sedangkan waktu itu tiap kali gaji 1 bulan dan 2 bulan pertama itu nggak pernah dapat gaji, malah min. Kadang min 75 ringgit, kadang min 100 ringgit. Minnya itu karena dipotong. Ya permit iya, tadi. dipotong permit. Ah. Terus kan ada pinjaman. Ah. Pinjaman kalau nggak salah tanggal 20 atau tanggal berapa gitu. Tanggal satunya kan selalu tanggal 1 atau bayaran. Nah, jadi min, lepas min sudah dapat kalau nggak salah 4 bulan atau 5 bulan. Mikir saya kalau gini terus nggak dapat uang. Dan akhirnya terpaksa yaitu melarikan diri jadi kosong. Jadi pertama masuk Malaysia itu beliau itu resmi, terus karena nggak betah sama pekerjaannya dan gajinya tersebut. Gajinya yang nggak bikin nggak betah itu gajinya. Kalau kerja itu semua cocok. Cuma gajinya yang nggak cocok. Terus cocok. lari dari majikan, terus jadi kosong lah otomatis kan. Ya. Setelah itu saya belajar truk, nyopir truk. Dulu alhamdulillah dapat kepercayaan, dipercaya sama yang
jaga atau mandor. Hmm. Jadi disuruh belajar truk 2 hari belajar. Terus ada kalau nggak salah sekitar 1 tahunan atau 1 tahun setengah baru belajar eskavator. Terus tadi kan udah belajar bawa lori, terus langsung kerja langsung jadi driver lori lah. Ya, jadi sopir truk. Itu tahun berapa? Waduh, tahunnya lupa. Mungkin 2010. 2010. Waktu 2010 itu gaji bawa lori itu berapa sih? Lori hantu kan? Lori hantu atau lori blong-blongan nggak ada surat itu biasanya di hutan. Itu zaman itu pertama saya bawa truk itu 1 jamnya 6 ringgit. 1 jam 6 ringgit. 6 ringgit, ada yang 6 ringgit setengah, ada yang 7 ringgit, tapi saya dapat 6 ringgit. 6 ringgit. Sebab saya baru belajar. Kalau operator itu belajar sendirinya sendiri, nekat sendirilah. Ada yang kenal kan, semua sudah kenal. Ya iseng-iseng naik belajar, iseng-iseng naik belajar. 1 hari setengah jam, kadang 1 jam, kadang dimarahin, kadang disuruh, ya nggak mesti. Jadi buat meluruskan juga ya, jadi kebanyakan itu teman-teman kita yang di sini yang bawa mesin, yang jadi operator ataupun bawa lori, jadi driver lori itu kebanyakan dari kampung itu memang nggak punya pengalaman sama sekali gitu. Enaknya di Malaysia itu ya bisa belajar gitu loh, nggak apa ya, pokoknya los gitu belajarnya kan. Oh ya nggak harus itu jauh sebenarnya. Yang penting itu nekat mau belajar. Nekat mau belajar, niat mau belajar, dan lihat situasi. Lihat situasi lah. Sebab jangan sampai kita nekat belajar, niatnya betul-betul tapi menyusahkan yang punya truk atau yang punya mesin. Tapi itulah salah satu enaknya kerja di Malaysia ya, di sektor kita lah ya maksudnya. Jadi kita itu bisa belajar ya sambil lihat situasi gimana. Ya, gitu. betul. Nggak perlu ya, kalau bisa sih ya, kalau udah ada pengalaman itu lebih baik, lebih cepat cari kerjanya gitu. Tapi kalau ya nggak ada pengalaman ya bisa belajar juga di sini. Iya benar. Nah tadi kan pertamanya itu ada permit, ada dokumen, lari jadi kosong. Ya. Nah, terus sekarang itu gimana? Sekarang alhamdulillah sudah punya permit, sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun, berarti udah 7 kali sambung lah. Sudah 7 kali sambung. Pertamanya bikin permit itu di Malaysia itu gimana sih? Ya, alhamdulillah sangat dilancarkan lah ya istilahnya. Pernah sekali kena tipu. Mau bikin permit kena tipu. Jadi ya kalau mau bikin permit ya harus hati-hati juga sebenarnya. Orang kosong. Bikin permit pertama kena tipu, kalau nggak salah uang 1.500. Terus orangnya hilang tiba-tiba. Ya sampai sekarang juga banyak juga sih yang kayak gitu sih. Banyak juga sih. Terus yang kedua bikin lagi, nggak sampai setengah tahun lah, nggak sampai 6 bulan siap. Alhamdulillah itu ya, waktu itu syukur alhamdulillah yang bosnya bantu bikin, maksudnya jadi dibantu keuangannya ya. Dibantu keuangannya sama bos lah ya. Soalnya kan bikin permit, bikin dokumen di Malaysia itu buat yang belum tahu aja lah ya, itu mahal guys. Mahal. Jadi ya kita gaji sebulan pun nggak cukup. Kalau bikin kurang-kurang 3-4 bulan baru cukup lah mungkin. Iya. Cak Sentuh kan udah 13 tahunan nih di Malaysia kan. Iya, coba ceritain pahitnya di Malaysia itu kayak apa gitu. Pahitnya ya kayak kopi. Ya maksudnya itu loh. Pahit tapi terus diminum. Kalau kopi itu kan tiap pagi diminum aja. Biarpun pahit ya, di perantauan waktu dulu ya itu susahnya saya itu waktu ngosong, saya dulu nggak pernah tidur nyenyak di atas kasur, nggak pernah. Terus tidurnya cari plastik di hutan selalu. Malam-malam gitu tidur. Iya. Nggak takut digigit ular gitu. Waduh, kalau orang kosong itu namanya ular, hantu itu sudah nggak kepikiran sama sekali. Apalagi kalau sudah ada dengar ada mau operasi ya dulu ya. Operasi immigration guys. Oh iya, bukan operasi yang di rumah sakit, bukan. Ya itu. Kalau dengar nanti ada operasi, loh itu sudah nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu pun, kalau sudah waktunya lari.
Yang penting selamat itu dulu. Berapa tahun udah nggak balik kampung? Yang terakhir ini sudah 3 tahun. 3 tahun lah, 3 tahun nggak balik kampung. Biasanya setahun sekali balik. Ya karena ada pandemi ini juga. Ya itu sebenarnya dulu ada waktu pandemi kan baru 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahunan. Waktu itu rencana balik nggak ya? Nggak usah lah, nunggu 2 tahun biar uangnya kumpul gitu kan. Ceritanya nabung lah. Nggak tahunya ada ini musibah ini apa corona ini. Ya, Nah, sampai kan sekarang. ada yang tahu ini kan. Iya benar. Tiba-tiba aja gitu. Iya, sekarang pun banyak yang mungkin sama dengan saya lah, sampai 3 tahun banyak. Sebab mau balik takut nanti masuk susah. Nah, tapi sekarang juga banyak juga yang terus balik gitu. Lockdown udah dibuka terus Iya. banyak yang udah balik gitu. Ya kalau balik bisa. Kalau balik memang Mau bisa. masuknya lagi yang dia mau susah. masuknya sebab bukan Susah nggak susah sih? Iya. Sebenarnya Biaya. Ya, di samping biaya pun mikir juga nanti di Indonesia kerjanya apa. Ah, Kalau orang lain mungkin sudah ada plan sendiri lah. Di Indonesia mungkin sudah punya plan. Nanti saya balik bisnis ini, kerja ini mungkin sudah ada. Tapi kalau saya memang belum ada. Ini kan udah bicara tentang Susah. susahnya di Malaysia gitu kan. Ya, ya. Sekarang sharing sama teman-teman yang mungkin mau ke Malaysia atau yang ada di Malaysia gitu, senangnya itu di Malaysia itu kayak apa sih? Senang. Menurut versi Cak Sentuh Ya, aja lah. Ini yang saya rasakan saja ya. Entah orang lain kan nggak sama ya. Kalau yang saya rasakan senangnya nomor 1 masalah keuangan. Mungkin kalau kita sudah ikut lama sama majikan, mungkin keuangan terjamin. Terus kesenangannya kedua, pengen apa-apa, kayak pengen beli apapun. Di sinilah maksud saya di Malaysia ini cukup bisa. Sebab antara gaji sama yang kita kepinginkan itu selalu banyakkan gajinya. Ya itu. Jadi gajinya itu bisa nutup lah, mencukupi apa yang kita inginkan. Iya, benar. Maksudnya. Satu lagi nih Cak, pendapat Cak Sentuh tentang orang Indonesia yang lagi rame nih di TikTok ya Cak ya. Antara Indonesia sama Malaysia ya, biasa netizen lah gitu kan. Ya saling mengadu domba gitu ya. Netizen Indonesia nggak suka sama Malaysia, yang Malaysia nggak suka sama Indonesia, itu pada saling adu domba gitu. Menurut Cak Sentuh lah, pesan-pesan buat mereka aja lah. Soalnya saya juga dihujat juga di TikTok. Kalian yang belum follow TikTok saya silakan follow. Saya pun menghujat dia kok pakai akun fake. Dia kan pesan. Ya nggak apa-apa. Ya itu namanya kayak apa namanya ya? Perjalanan lah, biasa lah kalau netizen itu. Kalau semua baik ya nggak viral. Ya harus ada yang agak-agak gitu, menghujat gitu. Tapi ya jangan keterlaluan lah. Yes, biasa-biasa saja. Yang penting Indonesia sama Malaysia rukun itu saja sudah bagus. Kita kan serumpun. Kita itu semua itu saudara. Banyak kok yang di orang Malaysia yang di Indonesia pun banyak. Yang orang Indonesia yang kawin orang Malaysia ataupun orang Indonesia yang kerja di Malaysia juga banyak. Mereka banyak juga sama-sama. Orang sini juga menyambut kita baik dengan baik gitu loh, nggak ada masalah. Ya mungkin yang menghujat itu mungkin belum pernah ke Malaysia, mungkin betul, lah, betul. Tapi nggak tahu juga. Di video terakhir saya kan saya bilang ya, mungkin yang menghujat Malaysia mereka belum pernah datang ke Malaysia, belum ngerasain fasilitas di Malaysia. Sebab kebanyakan yang mereka bandingkan itu fasilitas, Cak. Itu fasilitas gitu. Ya kalau masalah fasilitas kan bukan urusan kuli-kuli kayak kita toh, bukan urusan negara. Ya biasalah, ada yang negara maju, ada negara berkembang. Harusnya itu ya mencontoh lah, saling mencontoh. Kalau Malaysia lebih baik, ya kenapa Indonesia nggak mau nyontoh Malaysia gitu kan? Kalau Indonesia lebih baik, kenapa Malaysia nggak nyontoh Indonesia gitu kan? Sama gitu loh. Kok arahnya kita ke politik sih? Nah iya, sebab ya saya resah gitu, sebab netizen TikTok itu sering banget bikin kayak gitu. Tapi ya ada sebagian lah, bukan semua, ada sebagian gitu. Tapi ya wajar lah, ya kayak kamu seandainya dihujat ya apa, ya nggak apa-apa lah, ya nggak usah terlalu dibikin. Kalau saya nggak apa-apa, saya nggak masalah gitu loh. Kan video saya kan menyampaikan informasi ya, banyak kan menyampaikan informasi. Iya, gitu.
bukan yang mau menjatuhkan Indonesia ataupun menjatuhkan Malaysia, enggak. Ya. Saya cuma berbagi informasi. Betul, Saya betul. orang Indonesia yang berada di Malaysia dan Iya. ya kayak gini gitu Iya, loh. iya. Nah, Betul lah gitu. itu. Oke, jadi mungkin ya cukup sekian aja video kali ini daripada kita nanti ngomongnya kemana-mana Ngeladur. gitu ya. Jadi mungkin buat kalian yang suka dengan video kali ini, karena ini video spesial ya, ada Casun di sini, silahkan di like, di komen, dan buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Subscribe dong. Jadi tunggu aja video selanjutnya. See you next video, bye bye. Peace. Peace.